Hukuman untuk Heri Wirawan, pemerkosa 13 santriwati diperberat. Pengadilan Tinggi Jawa Barat menjatuhkan hukuman berupa vonis mati. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis penjara seumur hidup bagi Heri Wirawan. Putusan Pengadilan Tinggi untuk Heri Wirawan berupa vonis mati atas kejahatan seksual terhadap belasan santri membuat keluarga korban lega. Apalagi hingga saat ini ada korban yang masih mengalami trauma berat. Para korban sangat senang ya. Terdengar ketika ditelepon beda dengan pada saat putusan seumur hidup. Mereka dikasih tahu itu langsung kedengarannya lesu, dan pada saat itu mereka sedang kerja bakti bersama warga sekitar, langsung berhenti semua. Menyesalkan putusan hakim tentang seumur hidup pada putusan di Pengadilan Negeri. Tapi ketika kemarin saya kasih kabar tentang hukuman mati, kelihatan semangat dan mereka bersyukur alhamdulillah si terdakwa ini dihukum mati. Namun vonis mati untuk Heri Wirawan kemudian menuai pro dan kontra. Bagi mereka yang setuju, vonis mati ini dianggap tepat lantaran perbuatan Heri Wirawan tak bisa dimaafkan dan diharapkan akan menjadi efek jera. Bagi yang tidak setuju, vonis mati dianggap bukan solusi yang tepat atas kasus kejahatan seksual ini. Lantas, bagaimana publik melihat kontroversi vonis mati ini? Akankah vonis mati ini bisa menimbulkan efek jera? Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Sudah sempat saya singgung di awal tadi dan juga Anda sudah mendengarkan pernyataan yang disampaikan langsung oleh kuasa hukum dari pihak korban. Bahwa para korban dan juga keluarganya ini ketika mendapatkan kabar bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung ini menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Heri Wirawan, mereka mengapresiasinya. Mereka terdengar semangat, itu yang dikatakan dilontarkan oleh kuasa hukumnya. Tapi tentu seperti yang juga sudah sempat saya singgung tadi, putusan ini kemudian menimbulkan dua sisi pendapat di kalangan masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa bukan solusi yang tepat, bukan solusi yang terbaik memberikan ancaman ataupun juga memberikan vonis hukuman mati ini. Salah satunya disuarakan oleh sudah hadir di samping saya dari peneliti ICJR yaitu Institute for Criminal Justice Reform, Mbak Genoveva Alicia. Selamat malam Mbak Genoveva. Saya penasaran sekali ingin mengetahui apa sebenarnya sudut pandang dari Mbak Genoveva, tapi mungkin nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan juga sudah hadir di samping saya Komisioner KPAI Pak Jasra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Baik. Nah, ini kita juga akan melihat dari segi hukum pidana, Pak Ahyar Salmi selaku ahli hukum pidana juga mengikuti kasus ini dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahyar Salmi. Waalaikumsalam, selamat malam Putri Jatra. Baik. Siapa tadi? Eva ya? Ya, betul. Dengan Mbak Genoveva Alicia. Tapi sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat perjalanan waktu kasus ini atau timeline dari kasus ini. Kita lihat bersama. Pemirsa, ini adalah kronologi kasus Heri Wirawan. Anda bisa lihat pada Mei 2021 apa yang terjadi di sana. Kemudian juga seorang santriwati pulang saat Idul Fitri dan orang tua korban menemukan ada hal yang berbeda atau ada hal yang janggal dari anaknya. Sehingga kemudian anaknya menceritakan apa yang dialami selama ini saat tinggal di tempat dari Heri Wirawan. Kemudian 27 Mei Anda lihat juga apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Gerakan cepat mereka untuk menangani kasus kejahatan seksual ini. Baik, dan berikutnya Oktober 2021 Polda Jabar selesai melakukan proses pemeriksaan dan penyelidikan terhadap kasus ini. Berikutnya November 2021, Anda lihat sidang Heri Wirawan dilakukan secara tertutup di Pengadilan Negeri Bandung. Nah, Desember kemudian kasus ini mencuat, masyarakat ataupun kita jadi mengetahui kasus ini setelah sidang juga sudah berlanjut atau sudah dilakukan. Pada 11 Januari tahun 2022 kemudian kita lihat di sana sidang tuntutan terhadap Heri Wirawan. Apa yang menjadi tuntutan dari jaksa yaitu hukuman mati.
Kemudian 15 Februari 2022, Hakim Pengadilan Negeri Bandung menetapkan tentunya hukuman seumur hidup, kemudian jaksa melakukan upaya banding atas vonis hukuman seumur hidup 21 Februari. Dan yang kita ketahui bersama di awal pekan ini, bagaimana vonis dari Hakim Pengadilan Tinggi untuk bisa memberikan hukuman mati kepada Heri Wirawan. Saya akan langsung saja bertanya kepada Mbak Genoveva Alicia. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mbak Genoveva ke beberapa media, mengatakan bahwa ini adalah bentuk gimmick yang diberikan sebagai kompensasi karena negara gagal hadir dan melindungi korban. Mbak Genoveva sepertinya juga menyayangkan vonis ini. Mungkin bisa dijelaskan pandangan ini? Betul Mbak, kami dari ICJR pertama-tama tentunya kami bersimpati kepada korban atas terjadinya kasus ini. Tapi bagi kami putusan hukuman mati tidak akan pernah dan tidak pernah menyelesaikan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Karena ini bukan pertama kalinya pidana mati dijatuhkan kepada kasus kekerasan seksual. Di 2016 lalu kita juga mengalami hal yang sama. Ada satu kasus yang sering kita bicarakan gitu, dijatuhi hukuman mati. Dan di 2022 tentu saja kalau kita semua tahu kondisi keamanan perempuan dan anak begitu, kalau saya bisa bicara sebagai korban yang banyak ditemukan tidak juga berubah. Berarti yang bisa kami simpulkan memang hukuman mati itu tidak membuat jera. Efek jera yang selama ini disebutkan berkali-kali, bahkan di dalam putusan ini juga disebutkan efek jera yang akan kemudian nanti menjadi alasan justifikasi dari penjatuhan hukuman mati ini sama sekali tidak terbukti begitu. Itu cuma selama ini jargon yang terus-menerus digunakan, tidak hanya oleh peradilan begitu, tapi pemerintah juga di dalam kasus-kasus lain. Bagi kami seperti itu sih. Nah, jika Mbak Genoveva mengatakan kemudian ini cuma sekedar gimmick kok, negara tidak bisa hadir melindungi para korban, sehingga seharusnya apa yang dilakukan oleh negara? Pertama-tama bagi kami negara seharusnya bisa menciptakan ruang yang aman. Kalau kita bicara kekerasan seksual di Indonesia, bahkan hingga detik ini RUU TPKS masih dibahas. Kalau memang negara serius membahas kekerasan seksual, seharusnya dari 2016 ketika kita bicara pada saat itu ada darurat kekerasan seksual, ada hal yang dilakukan. Tapi hingga saat ini kan baru proses karena terkaget-kaget dengan segala peristiwa yang terjadi, begitu. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya negara ya on off aja gitu. Kalau ada kasus, oke kita peduli. Kalau nggak ada kasus, seakan-akan tidak ada kasus karena tidak mungkin tidak ada kasus kekerasan seksual sehari-hari. Kalau itu ya kita lelo, diam, tidak ada yang dilakukan gitu. Jadi bagi kami yang pertama kali kita harus tata adalah bagaimana pelayanan pertama kepada korban. Paling mudah dari upaya pelaporan. Itu yang seringkali menjadi kesulitan begitu bagi korban. Karena korban kan seringkali ketakutan kan. Baik, melindungi korban, memberikan konseling atau apapun bantuan kepada korban memang harus. Betul. Tapi memberikan sanksi seberat-beratnya kepada pelaku juga menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi. Iya, itu kan dua sisi. Kita harus bicara dua sisi. Tapi ketika kita bicara kekerasan seksual, itu tidak berhenti di menghukum pelaku. Karena menghukum pelaku itu hanya sebenarnya amarah publik kita. Itu hanya sebagian kecil dari tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara yang paling besar seharusnya adalah membantu korban supaya bisa pulih seperti semula. Begitu. Jadi kita bisa pahami kenapa kemudian korban di kasus ini mungkin merasa senang dengan lega begitu hukuman mati dijatuhkan. Karena memang yang kita lihat selama ini kalau nggak dihukum mati nggak ada yang tersedia lagi gitu. Coba kalau dari awal tersedia segala sistem untuk korban, hukuman mati itu tidak dibutuhkan begitu untuk ada di kamus kita begitu. Baik, Pak Cahya Saputra mungkin bisa berikan pandangan juga mengenai hal ini. Ada pro dan kontra, bagaimana pandangan KPAI? Ya, pertama kita tentu mengapresiasi ya, saya kira publik dan banyak lembaga dalam putusan hakim ini ya tentu perlu kita apresiasi karena memang apa yang dilakukan HW ini kan sangat luar biasa. Korbannya kalau kita jumlahkan 23 sebetulnya Mbak, 9 anak, 13 perempuan, itu semuanya anak, kan 23 kan, mereka itu kan korban. Gitu. Yang saya kira ini harus dilihat lebih jauh. Saya sepakat dengan Mbak Genoa bahwa setelah maksimalisasi hukuman tentu korban harus dilakukan yang sama gitu. Karena selama ini kan negara ya katakanlah menghukum 20 tahun penjara gitu, itu kan rehab ya. Tapi korban kan 6 bulan, 1 tahun udah selesai gitu dan diserahkan pada keluarga. Dalam konteks itu saya setuju. Tapi memaksimalkan hukumannya tentu karena tersedia di Undang-Undang Perubahan di Undang-Undang 17 tahun 2016 itu gitu. Dan prasyaratnya dan hakim tentu mendengar itu.
Nah, lalu yang kedua ini menjadi tonggak sejarah sebetulnya di dalam isu perlindungan anak kita, bahwa hakim mendengar tuntutan jaksa, mendengar publik, mendengar tadi kuasa hukum juga menyampaikan keluarga merasa lega, korban merasa lega, yang saya kira ini adalah bagian dari proses rehabilitasi gitu. Karena dia merasakan keadilan itu. Tapi tidak cukup sampai di situ gitu, karena usia anak ini kan sampai 18 tahun. Tentu negara harus memastikan termasuk anak dan 13 korban ini rehabilitasinya harus dilakukan secara tuntas gitu, Mbak. Baik, mungkin nanti Mbak Genoveva bisa berikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jasra, bahwa sudah seharusnya memaksimalkan hukuman dan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku juga menjadi salah satu bagian dari proses rehabilitasi yang diberikan pada korban. Tapi kita juga ingin dengarkan bagaimana pendapat dari Pak Ahyar Salmi. Silakan Pak Ahyar. Tadi kalau Mbak Genoveva mengatakan hukuman mati seperti ini tidak membuat jera kok. Terima kasih Putri. Kalau bicara mengenai masalah penjeraan, tidak ada satupun hukuman di dunia ini akan bisa membuatkan penjerakan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Gak mungkin itu. Jadi itu menurut saya ilusi ya. Kalau ada hukuman yang bisa diciptakan di dunia ini mengakibatkan orang jera, dia tidak mau lagi melakukan tindak pidana. Putri, secara konsep, hukuman itu diberikan, berat ringannya suatu hukuman itu tergantung dari dampak atau akibat dari perbuatannya. Nah, inilah nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, digali oleh pembentuk undang-undang. Di dalam hal ini kita masuk ke kasus ini, dia itu jelas di dalam pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak kita ayat 3, kalau dilakukan antara lain oleh seorang guru, korbannya lebih dari satu orang, itu dimungkinkan hukuman mati. Itu hukum positif kita. Itu sudah ditinjau dari segala aspek hak asasi manusia, segala aspek sudah dipertimbangkan di situ. Jadi ini sudah menjadi hukuman. Memenuhi unsur atau tidak di situ kita. Ini kita bicara masalah pelaksanaan undang-undang, bukan pembentukan undang-undang. Yang Geno tadi bicarakan lebih baik, lebih tepat itu dibicarakan ketika hapuskan seluruh pidana mati di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak dalam pelaksanaannya. Ternyata politik hukum kita sampai saat sekarang ini tetap mengadakan pidana mati. Nah, ini yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat itu korbannya ada 13 ya. Mereka itu sudah mati sebelum meninggal sebenarnya. Kita lebih cenderung melihat hak asasi itu dari aspek si pelaku. Ini sejalan dengan sebenarnya peraturan KUHP kita itu lebih banyak melindungi hak-hak si pelaku ketimbang korban. Korban itu hanya dapat berapa, ada ganti rugi, kemudian sedikit sekali lah di situ ya. Baru berkembang kita tentang masalah perhatian terhadap korban itu sekitar tahun 85. Lahirlah ilmu yang namanya viktimologi korban, ilmu tentang korban kejahatan. Kemudian lahirlah LPSK. Nah, orang yang menginikannya tadi ya Profesor Saitapi almarhum, Profesor Marjono almarhum, Profesor Muladi, saya hadir di sana itu di saat awal diintrodusirnya viktimologi ini tadi. Jadi kita juga bukan hanya korban. Hakimlah yang menilai bahwa ini memenuhi unsur atau tidak. Jadi di situ letaknya menurut saya. Ini saya berpendapat ini sangat pantas pidana mati. Dari awal saya berpendapat begitu. Teman-teman yang tidak setuju mati sampai kapanpun tentu dia tidak akan tolak. Tapi penolakannya itu menurut saya jangan di pengadilan. Jangan di penyidikan, penuntutan, pengadilan. Di dalam peraturannya. Karena penegak hukum itu melaksanakan peraturan perundang-undangan. Nah, kita berdebat, ayolah kita berdebat ketika di saat membentuk undang-undang. Kita lari saat sekarang politik hukum Indonesia di bidang pidana ya. Itu tentang KUHP kita. Memang dia turun grade-nya sedikit, tidak lagi jadi pidana pokok, dia pidana khusus. Tapi tetap ada pidana mati di situ. Itulah komprominya yang ada di antara pro dan kontra hukuman mati di dalam pemerintah kita dan DPR, itu rumusannya. Jadi kalau memenuhi syarat yang kayak gitu ada, laksanakan. Kalau kita tidak uji material,
Tapi masalah pidana mati itu berkali-kali itu ya diuji ke MK, tapi tetap dikatakan tidak bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar kita. Hak untuk hidup, hak yang lain, negara juga terhadap orang-orang yang melanggar hak azazi orang lain. Kalau bagi saya, hak azazi, bicara hak azazi si pelaku ini, kalau dia tidak melanggar hak azazi orang lain, kalau dia melanggar hak azazi orang lain, bagaimana kita bicara? Dia boleh bebas menginjak-injak hak azazi orang. Ketika dia dipidana mati, heboh dia. Tetapi teman-teman yang anti pidana mati menurut saya kurang konsisten. Baik. Coba dibuka ke belakang itu Putri tentang kasus bom Bali. Ada nggak mereka berteriak anti pidana mati terhadap Samudera CS? Nggak ada kayaknya. Hal-hal yang tertentu mereka berteriak. Nah ini yang buat saya pertanyaan besar nih, konsistensinya. Buka sejarah itu. Baik. Terima kasih Putri, yang lain Baik, kita... Pak Akhir, nanti mungkin bisa diberikan ataupun juga ditanggapi oleh Mbak Genoveva, termasuk tadi bahwa memang kalau menurut Pak Akhir tidak ada hukuman apapun yang bisa membuat pelaku yang sudah melakukan hal kriminal ini kemudian menjadi jera, kemudian untuk bisa menentukan berat ringan hukumannya juga dilihat dari dampaknya yang begitu besar ataupun begitu berat terhadap korban. Nah ini nanti kita akan bahas termasuk juga pandangan Pak Casro, tapi saat lagi kami segera kembali.